Selamat pagi saudara, kembali lagi hadir di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Minggu 10 Agustus 2025 bersama saya Edwin Chan. Dan saya Putri Oktaviani. Nah Edwin, pagi hari ini kayaknya agak-agak dingin ya, soalnya apakah di beberapa wilayah hujan? Betul, karena nampaknya tadi seperti yang tadi informasi kita bacakan di beberapa wilayah ini mengalami hujan deras ya. Betul. Mengakibatkan bahkan banjir yang memang menyelimuti permukiman warga, Okta. Makanya... Nah, memang juga sambil kalau nginget-nginget sama cuaca buruk harus juga jaga kesehatan ya. Betul. Jangan sampai drop pokoknya di sini saudara semua. Jangan sampai serak-serak ya. Nah itu tadi saudara, jadi selain kita menjaga bagaimana situasi di rumah diamanin dulu nih gitu, amit-amit terjadi banjir gitu, juga jaga kesehatan. Yes. Nah itu dan juga saudara, ini berita pertama di Sapa Indonesia Akhir Pekan juga soal cuaca. Ini tingginya curah hujan di Bogor, saudara, membuat air di Setu Kemuning meluap. Akibatnya 70 rumah dan tenda pernikahan warga terendam banjir. Petugas mengevakuasi warga yang masih berada di dalam rumah menggunakan perahu karet. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Curah hujan tinggi di Bogor sejak Sabtu sore hingga malam hari membuat meluapnya Setu Kemuning. Hingga Minggu dini hari, 70 rumah warga di perumahan Bukit Waringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terendam banjir. Banjir kali ini tidak hanya merendam rumah warga, juga merendam tenda pernikahan warga yang rencananya resepsi pernikahannya ini akan digelar pada hari Minggu. Mendorong dari masyarakat yang terdapat banjir, memang tidak bandang tetapi berarus memang, dan ada beberapa lansia dan anak-anak yang memang harus kita evakuasi karena rumahnya terendam, sehingga daripada kedinginan kita evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian untuk jalur evakuasinya memang harus menerjang arus karena ada jalan putar tapi tidak memungkinkan karena sempitnya jalan. Saudara, hujan deras dan petir melanda Kota Bogor, Jawa Barat sejak Sabtu sore hingga malam, menyebabkan sebuah pohon tumbang di jalan raya dan menyebabkan kemacetan. BPBD Kota Bogor sore hari ini menindaklanjuti laporan di pohon tumbang. Video yang direkam oleh tim dari BPBD Kota Bogor memperlihatkan pohon tumbang yang menutup jalan di wilayah Yasmin. Pohon yang tumbang dipindahkan dengan cara dipotong. Akibat pohon tumbang, lalu lintas sempat tersendat. Macet parah. Tim dari BPBD Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di wilayah Bogor menyebabkan banjir di perumahan Gaperi 2. Sejumlah motor yang nekat menerobos banjir mogok. Buruknya drainase dan hujan deras yang mengguyur memperparah banjir yang merendam perumahan Gaperi. Sejumlah kendaraan motor yang nekat terjang banjir mogok dan terpaksa harus didorong saudara. Cuaca buruk di Bogor mengakibatkan genangan di stasiun Bojonggede. Di akun Instagram salah satu pengguna kereta komuter lain, @adgenwn, kondisi stasiun Bojonggede pada Sabtu sore terendam banjir. Perjalanan KRL juga sempat terganggu akibat kejadian ini. Sejumlah petugas berupaya membuang air yang menggenang stasiun agar tidak mengganggu penumpang di dalamnya. Sementara itu, saudara, kami kutip dari akun Instagram Komuter Line. Komuter Line saat ini perjalanan Bogor, perjalanan antara stasiun Bojonggede Cilebut sudah kembali normal. Informasi lain saudara, kebakaran hebat menghanguskan 10 rumah di RT 14 Kelurahan Harapan Baru, Samarinda Minggu dini hari tadi. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
Kebakaran hebat di Kelurahan Harapan Baru, Loajanan Ilir, Samarinda menghanguskan 10 rumah warga. Menurut petugas pemadam kebakaran, 7 kepala keluarga terdampak musibah kebakaran ini. Seluruh warga terdampak sudah dievakuasi sebelum api semakin membesar. Jadi kebakaran di Kelurahan Harapan Baru pada jam 23.50 ya. Ada berapa rumah yang terbakar, Pak? Data sementara sekitar 10 rumah yang terbakar. Ada kendala nggak, Pak, saat pemadaman? Kendala jalan di dalam cukup sempit, tapi akses untuk jalan luar lumayan besar karena di jalan raya. Keinformasi lainnya, saudara, seorang bocah berusia 7 tahun tewas diusai dianiaya tetangganya di Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku telah ditangkap polisi. Warga menggeruduk dan merusak rumah terduga pelaku penganiayaan di Dusun Areng Selatan, Wonorejo, Pasuruan. Amarah warga diredam polisi yang berjaga di lokasi. Amarah keluarga pecah usai anggota keluarga mereka yang masih berusia 7 tahun tewas mengenaskan di teras rumahnya dengan kondisi luka di bagian kepala. Jenazah korban telah dibawa ke RSUD Bangil untuk kepentingan penyelidikan. Jadi penganiayaan berat yang dilakukan oleh pelaku kepada seorang anak pada saat bermain di rumahnya tiba-tiba diserang oleh pelaku dengan sebuah ganjuk. Akibatnya anak mengalami luka memar, luka robek pada kepala. Dan untuk pelaku saat ini sudah diamankan oleh warga, sekarang sudah diamankan oleh Polsek Wonorejo. Saat ini untuk kasus sudah ditangani oleh Polres Pasuruan. Usai diautopsi, jenazah bocah korban penganiayaan tetangga di Pasuruan dibawa ke rumah duka di Dusun Areng Selatan, Wonorejo. Tangis keluarga pecah saat jenazah korban tiba di rumah duka. Kesorotan lain, saudara, kecelakaan terjadi antara truk pengangkut jeruk dengan truk tronton bermuatan pakan ternak di ruas tol Solo Ngawi. 1 orang tewas akibat terjepit kabin truk yang ringsek. Diduga pengemudi truk bermuatan jeruk mengantuk hingga menabrak truk tronton yang melaju di jalur lambat. Truk yang tewas langsung dibawa ke RSUD Suroto Ngawi untuk pemeriksaan medis lebih lanjut. Sementara kasus kecelakaan lalu lintas ditangani Satlantas Polres Ngawi. Mobil saya dihantam dari belakang kenceng banget, Mas. Saya tabrak dari belakang, terus kudatannya sama kernet. Sopir satunya langsung minta maaf karena dia kelajuan. Terus yang satunya, kernetnya yang di kiri? Nggak bisa gerak karena dia posisi kecepet. Kecepet ya. Kondisinya gimana tadi, Pak? Meninggal ya? Kondisinya meninggal, Mas. Saudara, tetaplah bersama kami karena usai jeda ada informasi imbas tewasnya Prada Luki, 4 prajurit TNI diperiksa Denpom Kupang, di mana keluarga meminta keadilan dan kasus kematian Prada Luki diusut tuntas secara transparan. Terima kasih, saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Prada Luki, prajurit TNI yang diduga tewas akibat dianiaya seniornya, dimakamkan secara militer. Tangis keluarga mengiringi pemakaman Prada Luki. Jenazah Prada Luki Cerpel Saputra Namo, prajurit TNI yang diduga tewas akibat dianiaya seniornya, dimakamkan di tempat pemakaman umum Kapadala, Kecamatan Kota Raja, Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 9 Agustus 2025. Pemakaman almarhum dilakukan secara militer yang dipimpin Kepala Staf Brigif Komodo Kupang.
orang tua Pradaluki tidak kuasa menahan tangisnya saat peti jenazah hendak ditutup untuk prosesi pemakaman. Sang ibu menuntut keadilan atas kematian anaknya. Bahkan ia ingin pelakunya dihukum mati. Sekarang ibu saya minta keadilan. Saya anak sudah mati sia-sia. Mati di medan perang saya terima. Itu tugas dia, bela negara, bela bangsa. Ini mati sia-sia di tangan senior. Proses mereka pecat. Bila perlu hukuman mati. Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKB, Oleh Soleh, menyayangkan dugaan penganiayaan junior oleh seniornya di instansi TNI. Oleh meminta investigasi dilakukan transparan. Tentu ini menjadi sebuah tamparan bagi TNI ya. Ternyata hal-hal seperti ini masih ada. Dan tentunya DPR meminta kepada TNI bahwasanya kasus ini untuk diselidiki, diperiksa, kemudian diproses secara hukum dengan transparan dan seadil-adilnya. Imbas tewasnya Pradaluki, 4 prajurit TNI diperiksa Denpom Kupang. Kepala Staf Brigif 21 Komodo, Kupang, Letkol Infantri, Bayu Sigit Dwi Untoro bilang keempatnya diperiksa intensif dalam pemeriksaan tahap 1. Ia pun meminta publik bersabar dan menunggu proses hukum yang sedang berlangsung. Untuk saat ini yang sudah rekan-rekan juga sudah ketahui semua, dalam tahap 1 yang pertama ini baru 4 yang kedua. Pradaluki baru menjadi anggota TNI selama 2 bulan. Dia mengembuskan napas terakhirnya di RSUD Airamo, Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur. Kasus kematian Pradaluki kini ditangani Denpom 9, Kupang. Dalam kasus ini, 20 prajurit TNI diperiksa sebagai saksi. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita ke informasi lain, saudara. Usai membatalkan kenaikan pajak 250%, Bupati Pati Sudewo untuk pertama kalinya mendatangi posko donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Namun kedatangan Sudewo mendapat penolakan warga. Kedatangan Bupati Sudewo untuk berdialog ternyata tak disambut baik oleh warga. Bupati Sudewo kembali menekankan pada warga kalau kebijakan kenaikan PBB sudah dibatalkan. Dengan pengawalan ketat, Sudewo akhirnya meninggalkan posko. Bupati Sudewo pun menuding adanya pihak yang menunggangi aksi ini. Bagaimana video drone-nya? Bagus. Karena dua-duanya sudah saya akomodir, logikanya kan ya sudah selesai. Yang mau dituntut apa lagi? Maka saya ngajak itu supaya dia menahan diri menciptakan suasana damai. Tapi kan kenyataannya dia masih keras seperti itu. Berarti saya menyimpulkan ini tidak murni. Itu tidak murni, berarti ada yang nunggangi. Sebelumnya, banyaknya penolakan dari warga. Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo membatalkan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Bupati Pati menyebut pembatalan tersebut diambil untuk menjaga situasi aman dan kondusif dan mengajak masyarakat bersatu memajukan daerah. Bupati memastikan uang kenaikan pajak yang telah dibayarkan masyarakat akan dikembalikan. Yang juga menjadi sorotan, saudara, Rumah Sakit Khusus Infeksi COVID-19 di Pulau Galang, Provinsi Kepulauan Riau bersiap menampung warga Gaza, korban luka perang Israel-Palestina. Sejumlah ruangan, kamar tidur, dan fasilitas lainnya sudah tersedia. Hingga kini, saudara,
Rumah sakit khusus infeksi COVID-19 Pulau Galang masih beroperasi melayani masyarakat setempat. Rumah sakit seluas 20 hektar ini memiliki sejumlah fasilitas ruang rawat intensif, instalasi gawat darurat, hingga kapasitas mencapai 360 tempat tidur. Wakil Gubernur Kepulauan Riau memastikan Provinsi Kepri siap mendukung fasilitas dan tenaga medis jika dibutuhkan. Dari yang 2000 itu kan parsial, nanti nggak langsung 2000. Nanti mungkin ada sekitar 500 dulu, 300 dulu. Ini tergantung program pemerintah pusat. Jika dibutuhkan untuk pendampingan dari rumah sakit ataupun tenaga medis, kegiatan yang ada di Galang tersebut, kami akan berkoordinasi dengan Pak Gubernur dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk bisa mendampingi baik itu yang ada di Kota Batam ataupun dari 7 kabupaten kota. Kematian karena kelaparan dan luka akibat perang terus dirasakan warga Gaza. Anak-anak, orang dewasa, hingga lansia harus berebut dan bertaruh nyawa mendapat sepiring makanan. UNICEF mencatat rata-rata 28 anak di Gaza meninggal setiap harinya akibat kelaparan dan serangan Israel. Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan pengobatan bagi 2.000 warga Gaza yang nantinya ditempatkan sementara di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bantuan kesehatan tidak sama dengan evakuasi. Nantinya ketika pasien atau korban telah sembuh, maka orang-orang tersebut akan dikembalikan ke Gaza, Palestina. Dan rencananya disiapkan nanti di Pulau Galang. Karena di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang bisa untuk mengobati sekitar 2.000 warga Gaza, termasuk juga nanti untuk menampung keluarga yang mendampingi korban-korban perang ini. Sementara pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Teguh Reza Syam menilai Indonesia harus memiliki diplomasi yang kuat dengan negara Arab agar proses evakuasi warga Palestina dari Gaza bisa berjalan. Tak hanya itu, Indonesia juga harus bekerja sama dengan PBB agar warga Palestina bisa kembali lagi ke Gaza setelah mereka mendapat pengobatan. Harus mendapat dukungan dari PBB, dapat dukungan dari OKI, dari GNB, dari kelompok Selatan-Selatan, dan juga detail dengan negara-negara di mana para pasien tersebut diberangkatkan. Yordania, Palestina, kemudian Mesir, kemudian Syria, itu juga hendaknya kita memiliki perjanjian khusus. Karena jangan sampai nanti begitu mereka landing, mereka tidak boleh masuk, tapi harus kembali ke tempat penerbangan terakhir, yakni last embarkation. Last embarkation-nya adalah Indonesia. Jadi untuk itu kita hendaknya benar-benar detail. Jangan sampai kita kena tipu daya dari Israel dan Amerika Serikat. Ini yang harus diperhatikan ya, Pak Reza ya, jangan sampai kena tipu daya dari Israel dan memastikan warga Gaza yang dapat kembali. Warga Pulau Galang pun mendukung rencana pemerintah yang akan menjadikan Pulau Galang sebagai tempat penyembuhan 2.000 warga Gaza, Palestina yang menjadi korban perang dan kelaparan. Bagi kami masyarakat sini sih sebagai RT 02 sangat mendukung Pak, karena kita membantu orang susah. Karena kami dari dulu P6, dari KI, COVID, ini yang ketiga nih. Dari Palestina Gaza. Mungkin itu yang dapat kami kena tempat ini, bukan kami pula ngasih makan ya Pak, pemerintah yang membantu. Kami di sini rasa bersyukur lah. Presiden Prabowo memilih Pulau Galang menjadi tempat perawatan bagi warga Palestina korban perang di Gaza karena kawasan ini sudah memiliki rumah sakit khusus yang mampu menampung 2.000 orang. Fasilitas kesehatan sebelumnya pernah dipakai untuk menampung pasien COVID-19 hingga korban perang Vietnam. Tim Liputan, Kompas TV. Oknum ASN ditangkap saat pesta sabu bersama kekasih dan 2 rekannya di Kota Metro Lampung. Polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu dan sepucuk senjata api rakitan.
Polisi menangkap oknum ASN dan 3 orang lain saat melintas di wilayah Kecamatan Metro Pusat usai berpesta sabu. Dalam penangkapan, polisi mendapati barang bukti sabu seberat 0,40 gram. Petugas juga menemukan senjata api rakitan di dalam kendaraan pelaku. PNS 1 orang. Ada PNS 1 orang, Bu, ya? Ya. Ada berapa tersangka, Bu? Yang ada 4 tersangka. Pertama di masalah narkoba dulu di ulas. Setelah itu membawa atau punya pistol. Presiden Prabowo Subianto Minggu pagi akan hadir sekaligus meresmikan satuan baru di tubuh TNI pada upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusdiklat Pasus, Kopassus, Batu Jajar, Bandung Barat, Jawa Barat. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ratusan perenang menantang ganasnya arus Selat Madura dalam lomba renang memperingati HUT Kopaska TNI AL ke-63. Yang menarik perhatian adalah keberanian seorang ibu 3 anak yang turut ambil bagian menyeberangi selat sejauh 9 km lebih. Eis, emak-emak asal Surabaya, berambisi menaklukkan Selat Madura. Ia sangat percaya diri meski saingannya para peserta lomba renang yang sudah terlatih. Eis mengaku sudah berlatih, termasuk membiasakan diri menggunakan snorkel dan sirip kaki. Meski tidak menargetkan juara, ia senang dan tertantang ikut lomba. Excited banget ya, apalagi saya ada di antara anak-anak muda yang usianya belasan tahun, bahkan usianya tuh seanak saya gitu ya. Tapi saya pengen challenge, saya tidak sedang berlomba dengan mereka, tapi sejatinya saya lagi berlomba dengan diri saya sendiri. Pengen ngebuktiin bisa nggak sih ibu-ibu punya anak 3, berat badannya juga yang kategori big size, sanggup nggak nih nyebrang ke Selat Madura. Jadi bismillah, apapun hasilnya, bangga sama diri saya sendiri, anggap aja. Lomba renang menembus Selat Madura diikuti hampir 800 peserta. Terik matahari, gelombang besar, dan arus kuat Selat Madura jadi tantangan. Lomba renang sepanjang 6 mil atau 9 km lebih dilaksanakan di Selat Madura dengan titik start di Dermaga Pelabuhan Kamal, Kabupaten Bangkalan, dan titik akhir di Mako Kormada 2, Surabaya. Untuk kegiatan ini ada 2 tempat, yaitu di Kamal, Dermaga SDP ini sebagai start lomba untuk para atlet, dan yang kedua di Mako Armada 2 dalam Dermaga Madura sebagai finish atlet nanti. Hari ini untuk peserta TNI Polri bergabung dengan peserta umum. Lomba memperebutkan Piala Kepala Staf Angkatan Laut dalam rangka HUT Komando Pasukan Katak TNI AL serta Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Kapuspen TNI Maijen Kristome Sianturi menyebut sebanyak 27.394 prajurit mengikuti upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer pada hari ini. Dalam preskon usai geladi bersih di Pusdiklat Pasus Kopassus Batu Jajar, Bandung Barat, Kristome menyebut total prajurit tersebut mencakup pasukan upacara dan pendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangkaian acara nanti akan ada sejumlah alutsista dengan beberapa unit kendaraan taktis yang ditampilkan. Selain itu, juga akan ada pengukuhan Pangkopassus, Pangkormar, dan Pangkorpasgat, sekaligus pembentukan Angkatan Baru Komando Daerah Militer, Kodam. Beberapa diantaranya adalah Kodam 16 untuk wilayah teritori Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, serta Kodam 22 di Provinsi Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana kegiatan itu sendiri akan dihadiri atau dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan diikuti oleh 27.384 prajurit, ya, terdiri dari pasukan upacara dan pendukung, serta juga ada gelar alutsista kendaraan taktis yang akan ditampilkan sejumlah 152 unit
yang diawaki oleh 388 orang. Ada alutsista juga yang terlibat dalam demo sejumlah 124 unit dengan rincian 34 unit dari TNI Angkatan Darat, kemudian 24 unit dari TNI AL dan 66 unit dari TNI AU. Selanjutnya pada kegiatan upacara besok hari Minggu ini juga akan diresmikan atau dikukuhkan beberapa satuan TNI. Ada validasi organisasi sesuai dengan Perpres 84 tahun 2025. Ya. Ada untuk TNI Angkatan Darat peningkatan status Danjen Kopassus menjadi Panglima Kopassus dan pembentukan 6 grup Kopassus. Saudara, untuk melihat dan mengupdate informasi dari kegiatan yang dilaksanakan di upacara gelar kehormatan militer yang berlangsung di Pusdiklat Pasus Kopassus Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, sudah ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Riki Sultana. Nanda, lantas boleh dijelaskan seperti apa persiapan upacara gelar kehormatan militer yang digelar pada Minggu pagi ini dan apa saja kegiatan yang dilaksanakan dalam upacara gelar kehormatan ini? Selamat pagi Edwin dan juga saudara. Di sini sebenarnya saya belum bisa mendengar secara spesifik apa yang Anda tanyakan. Tapi kalau Anda menanyakan bagaimana situasi saat ini di lokasi saya melaporkan saat ini di Pusdiklat Pasus Kopassus yakni di Batu Jajar, Kota Bandung, Jawa Barat, melaksanakan gelar pasukan operasional dan kehormatan militer. Acara sebentar lagi akan dimulai, Edwin. Prosesi pelatihan sudah dimulai sejak tadi sekitar pukul 5:30 pagi. Gladi bersih pun kembali dilakukan. Dan saat ini memang yang lagi ditunggu adalah Presiden Prabowo Subianto. Karena informasinya Presiden Prabowo Subianto sebentar lagi akan mendarat di lapangan Pusdiklat Pasus Kopassus. Saat ini berangkat dari Lanut Halim Perdana Kusuma menggunakan helikopter. Yang kemudian nanti setibanya di sini acara akan segera dimulai. Acara memang dimulai menurut rundown sekitar pukul 8. Edwin dan juga saudara, kita akan lihat pelaksanaannya nanti seperti apa. Kalau misalkan saya tadi memantau beberapa tamu undangan VIP yang hadir cukup ramai sekali, Edwin dan juga saudara. Seperti halnya dari jajaran DPR, DPD, kemudian juga menteri dan wakil menteri ini hadir di sini. Tapi memang tadi saya melihat 15 sampai dengan 20 menit yang lalu posisi-posisi tempat duduk tadi masih kosong ya, memang seharusnya diduduki oleh menteri dan wakil menteri. Edwin dan juga saudara, semakin siang semakin pagi menuju ke siang semakin dipadati oleh tamu-tamu VIP. Kita akan menggambarkan kepada Anda oleh jurnalis Kompas TV Riki Sultana bagaimana situasi di lokasi venue panggung utama yang dimana gambar visual yang Anda saksikan saat ini adalah gambar di mana tempat visual yang memperlihatkan tamu undangan VIP yang hadir. Tadi kami melihat sekitar 15 sampai 20 menit yang lalu baru ada memang jajaran dari pihak Tentara Nasional Indonesia yang memang akan mendapatkan penghargaan ataupun yang memang menjadi pengisi dalam rangkaian acara hari ini. Karena Edwin dan juga saudara, hari ini cukup ramai dan juga cukup padat. Selain memang kita nanti akan disuguhkan akan adanya demonstrasi dari pasukan-pasukan dari 3 matra TNI kita, nanti juga akan ada penampilan pesawat tempur. Kita akan lihat juga sebenarnya bagaimana proses pengukuhan pelantikan beberapa satuan baru di tubuh TNI. Beberapa di antaranya, Edwin, saya akan sampaikan kepada Anda seperti halnya yang baru, yakni adanya Komando Pertahanan Udara Nasional, kemudian juga akan ada Komando Daerah Angkatan Laut, Komandan Daerah Angkatan Udara, Komandan Operasi Udara. Selain itu juga yang menarik dalam rangkaian hari ini yang tadi saya sampaikan kepada Anda, Edwin dan juga saudara, akan ada pelantikan dan juga pengukuhan. Salah satunya adalah Wakil Panglima TNI yang sampai dengan saat ini sebenarnya dari TNI belum menjelaskan, belum menjabarkan siapa yang sekiranya akan menduduki jabatan itu. Tapi kita sudah mendengar tersiar kabar nama salah satunya adalah Wakasat, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, yang memang digadang-gadang akan menduduki jabatan itu. Nah,
memang belum ada statement resmi, tapi kalau saya melihat di sini sedang memantau sejak Jumat kemarin pada saat gladi bersih, kami melihat yang bersangkutan Wakasat TNI untuk berada mengikuti sesi latihan gladi bersih. Kita akan saksikan bersama bagaimana nanti apakah pelantikannya benar demikian atau tidak. Nah, Edwin dan juga saudara, hari ini cukup menarik sekali karena kenapa selain nanti ada pelantikan Panglima TNI, juga ada rangkaian-rangkaian lainnya seperti halnya adanya pemberian atau penganugerahan penghargaan kehormatan untuk beberapa jenderal ataupun beberapa purnawirawan TNI saat ini. Baik itu penghargaan kehormatan untuk bintang sakti ataupun penghargaan kehormatan untuk bintang 2, 3 sampai dengan 4. Untuk bintang 4, Edwin dan juga saudara, ini menarik karena dari 4 tokoh yang diamanatkan atau diberikan penganugerahan ini, 2 diantaranya kita tahu. Salah satunya adalah Menhan Lejen Purnawirawan Syafri Samsudin. Nanti akan diberikan penganugerahan kehormatan Jenderal TNI kehormatan. Kemudian tokoh kedua adalah Lejen Purnawirawan Muhammad Herindra. Beliau ini adalah Kepala Badan Intelijen Negara yang akan diberikan ke tanda Jenderal TNI kehormatan. Nah, selain itu, Edwin dan juga saudara, tadi saya sampaikan ada beberapa hal yang baru yang akan dikukuhkan di hari ini atau diatur pada mode diam di Batu Jajar. Seperti hal ini nanti akan ada penambahan 6 kodam baru. Nah, ini menarik Edwin dan juga saudara karena kita tahu kalau di bawah naungan Tentara Nasional Indonesia itu diatur dalam salah satunya Perpres. Perpres yang beberapa tahun ke belakang memang berlaku saat kemarin adalah Perpres nomor 66 tahun 2019 yang dimana ini memang di bawah naungan dari Presiden Prabowo, maksud kami di bawah naungan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada saat itu, yang memang salah satu poin yang disematkan adalah mengaktifkan lagi Wakil Panglima TNI setelah 2 dekade lebih atau 25 tahun ini sempat dihapus, kemudian melalui Perpres nomor 66 tahun 2019 ini dihidupkan kembali. Dan untuk hari ini di awal Agustus kemarin sebenarnya Edwin, tepatnya di tanggal 6 Agustus 2025, Perpres baru pun dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni Perpres nomor 84 tahun 2025. Salah satu poin yang disematkan adalah Wakil Panglima TNI harus diduduki oleh jabatan atau pangkat bintang 4. Nah, kita akan lihat bagaimana nanti apakah karena untuk posisi saat ini memang belum ada nama resmi, dan kalau misalkan melihat lagi selain itu ada dalam Perpres yang diatur dalam nomor 85 tahun 2025, 84 tahun 2025 Edwin, memang ada penambahan 6 kodam baru. Nah, ini menarik karena salah satu pengisi dari kodam ini adalah Kapuspen TNI, yakni Maijen Kristomei Sianturi yang nanti akan menduduki Pangdam 21, tepatnya Raden Inten yang membawahi wilayah Lampung dan juga Bengkulu. Selain itu ada juga penambahan lainnya Edwin dan juga saudara yang tentunya ini akan menarik sekali untuk kita lihat karena acara hari ini selain itu juga akan ada pembentukan batalion teritorial pembangunan yakni oleh TNI AD, yang dimana memang rencananya ini akan disebar di seluruh Indonesia untuk mendukung stabilitas dan juga pembangunan. Memang tersiar kabar sejak Juni 2025 kemarin Edwin akan ada rencana untuk penambahan Tantama sebanyak 24.000 orang di batalion teritorial pembangunan ini. Kemudian nanti juga akan dibagi menjadi kompi-kompi, yakni ada kompi pertanian, kompi peternakan, kompi medis, dan juga kompi zeni yang masing-masing memiliki fungsi dan juga tugasnya masing-masing. Seperti contoh, untuk kompi medis ini akan nantinya bertugas untuk melakukan pelayanan kesehatan untuk masyarakat, dan juga kompi zeni untuk membangun sarana dan juga prasarana. Tidak hanya itu Edwin dan juga saudara, nanti akan ada pembentukan grup komando, yakni ada sebanyak 6 total keseluruhan karena ada penambahan 3 di sini, yakni di grup komando pasukan khususnya yakni di Serang, Surakarta, dan juga markas komando Cijantung, Jakarta. Nanti berarti ada total 6, yakni grup 1 di Banten, grup 2 di Surakarta, grup 3 di Dumai, kemudian grup 4 di Penajam, dan grup 5 di Kendari, grup 6 di Timika, Papua Tengah. Alasan kenapa kemudian pembentukan batalion dan juga kodam baru ini, Edwin dan juga saudara, setidaknya yang kami kutip terakhir statement yang disampaikan oleh Kadis Penat, yakni Brigjen Wahyu Yudana, bahwa ini merupakan bentuk adaptasi
bentuk mengikuti perkembangan zaman, sekaligus untuk memperkuat sistem keamanan rakyat semesta, sekaligus juga sebagai dukungan terkait dengan program pembangunan nasional di Indonesia saat ini. Nah, Edwin, sebenarnya yang menarik adalah nanti juga akan ada perubahan nama. Ada beberapa dalam satuan yang akan diubah namanya. Seperti halnya kita tahu pasukan elit di Tentara Nasional Indonesia, ada Kopassus, ada Kormir, dan juga Kopasgat. Ini nanti akan diubah susunan penamaannya, Edwin dan juga saudara. Seperti halnya kalau untuk Kopasgat, ini akan diubah namanya menjadi Kopasgat jadi Pangkopassus, Pangkopasgat, yang nanti akan dibawahi atau dipimpin oleh Marsda TNI Denny Muiz selaku dan Kopasgat saat ini, dan namanya nanti akan diubah menjadi Pangkopasgat. Selain itu ini akan mengikuti Kopasgat yang Kopassus yang dipimpin oleh dan Kopassus ini akan dipimpin oleh Pangkopassus dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini nanti selain perubahan nama, ada juga perubahan dalam jabatan ataupun bintang yang diembat. Jadi kalau untuk kenaikan ini nanti akan dipimpin oleh mereka yang sebelumnya adalah Danjen disebutannya. Ini yang merupakan bintang 2 akan naik menjadi bintang 3. Nah, selain itu Edwin dan juga saudara, tadi di awal saya menitik beratkan bahwa memang ini berpaku semua melalui Perpres. Kalau kita melihat sebenarnya yang menarik juga, lagi-lagi kalau saya katakan menarik karena tampaknya hari ini akan sekali banyak acara dengan pemberian bintang-bintang untuk beberapa tokoh, kenaikan bintang juga salah satunya seperti yang tadi saya sampaikan dari bintang 2 ke bintang 3, dan ini tentu akan berdampak domino ke bawah. Nah, yang menjadi perhatian adalah karena saat ini kebijakan pemerintah khususnya di bawah naungan Presiden Prabowo Subianto adalah mengenai efisiensi anggaran. Nah, dari kemarin sebenarnya Edwin dan juga saudara, ini sedang kita kulik kepada salah satunya adalah yang berwenang untuk berbicara Kapus Pen TNI, Maijen Christomey, apakah ini berdampak? Karena saat ini adalah program salah satu yang paling penting adalah terkait dengan efisiensi anggaran ini, mengingat otomatis dari kenaikan jabatan atau kenaikan tingkat pangkat ini akan ada anggaran lebih, karena kita tahu untuk anggaran maritim atau TNI saat ini sudah hampir 60 sampai dengan 70%. Nah, itu juga disampaikan oleh Menhan sendiri, yakni Menhan mengatakan bahwa memang untuk saat ini sudah sampai anggaran untuk TNI adalah 50%. Yang memang kebanyakan ini dialokasikan untuk ke pegawai. Ini disampaikan Menhan pada saat mengikuti rapat kerja bersama dengan Komisi 1 DPR pada sekitar April dan Juni kemarin. Nah, ini menarik kenapa? Karena 50% itu kebanyakan adalah untuk pegawai dibandingkan dengan alokasi untuk alutsista. Nah, ini sebenarnya menarik lagi saya bilang, karena kita tahu geopolitik saat ini situasinya seperti apa, kemudian alutsista di negara-negara lain yang memang terfokusnya adalah untuk merampingkan TNI itu sendiri dengan memfokuskan pengembangan alutsista yang modernisasi. Tapi untuk saat ini di Indonesia kita melihat bahwa memang kenaikan pangkat, kemudian adanya satuan baru di tubuh TNI yang otomatis akan ada penyesuaian juga dalam posisinya, yang tadi saya sampaikan tidak jarang bahwa memang salah satu satuan harus membutuhkan kenaikan pangkat dari bintang 2 ke bintang 3. Katakanlah tadi untuk Baik Nanda, tadi sudah kita dengar laporan lengkapnya, namun memang masih menunggu upacara ini akan segera dimulai. Tadi juga sebut oleh jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia, dan menurut dari layar kaca yang Anda lihat sekarang, saudara, merupakan tangkapan layar dari juru kamera Kompas TV, salah satunya dari Kesultanan yang tadi melaporkan, ada beberapa menteri, wakil menteri pun dari mereka yang duduk di bangku DPR, DPD hingga DPRD sudah hadir berangsur-angsur sambil menunggu kehadiran tentunya dari Presiden Prabowo Subianto yang nantinya akan meresmikan sekaligus melantik. Tadi ada beberapa jabatan yang memang disebutkan oleh Nanda, yakni pertama yang memang menjadi sorotan dalam upacara gelar kehormatan militer di Pusdiklat Pasus Kopassus Batu Jajar di Kabupaten Bandung Barat ini, yakni adalah di pelantikan
dan peresmian kembali setelah 25 tahun jabatan ini kosong, Wakil Panglima TNI akan dilantik dan akan kita lihat bersama siapa yang akan menjadi sosok. Memang sudah ada beberapa nama, saudara, namun nama dari Wakil Panglima TNI nantinya akan kita ketahui bersama di dalam upacara. Saudara, usai jeda, kita akan kembali mengupdate informasi langsung dari upacara gelar pasukan dan kehormatan militer yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Tetaplah bersama kami.